juga butuhkan metode dan skill kemahiran yang betul dan usaha yang keras seperti bisnis-bisnis konvensional yang lain yang mempunyai prosesnya. Ya, teman-teman sekalian, untuk sukses, untuk menjadi sukses, artinya kita perlu menjadi fighter yang bertarung di arena disiplin ya setiap hari. Jadi artinya ya disiplin diri ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita. Ini adalah merupakan faktor yang bisa menentukan kita sukses atau gagal dalam lapangan ini. Teman-teman sekalian, pernah tak Anda mendengar kata-kata seperti ini? Ya, dalam bahasa orang putih, Inggris ya, a positive attitude ya is like the sun. Ya, a positive attitude is like the sun shining everywhere. Yeah, the negative mentality is like the moon, which is different on the 15th day of the month and the first day of the lunar month. Ya, arti katanya seperti apa, teman-teman sekalian? Sikap positif itu, ya, sikap positif itu seperti matahari, ya bersinar di mana-mana. Maksudnya matahari kemana, dia bersinar sampai mana. Mentalitas negatif pula seperti bulan. Ya, seperti bulan. Jadi hari ke-15 dan hari pertama dalam bulan lunanya adalah berbeda. Ya. Oke, sharingnya oke tak? Oke, teman-teman sekalian. Oke. Oke tak? Oke. Oke, teman-teman sekalian. Ya, sorry ya, ada masalah sedikit. Oke, yang pertamanya, oke. Jadi di sini malam ini kita mau membicarakan manajemen ataupun pengaturan ya 5 perkara. Yang pertamanya adalah mentalitas. Mentalitas. Jadi kita maukan mentalitas kita secara positif seperti matahari ya dapat bersinar ke mana-mana saja. Teman-teman sekalian, keterbatasan apapun dimulai dari hati. Ya, jika kita tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan mempercayai kita? Yang keduanya, sikap bisa menentukan masa depan kita. Umpama ayat yang berbunyi seperti ini, konsep seperti apa yang Anda miliki, kehidupan seperti apa yang Anda miliki. Ya, teman-teman sekalian, sikap yang baik adalah cara terbaik dalam melakukan. Ya, jadi biar buat apa-apapun, biar melakukan apa-apapun, kita harus mempunyai yakin diri. Bahawa setelah kita membuat sebuah pilihan, jadi kita harus yakin dan percaya bahawa kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu perubahan yang baik ya dalam usaha kita. Ya, teman-teman sekalian. Jadi yang keempatnya, yang keempatnya ya ada masalah sedikit ya. Yang keempatnya adalah
Ya, ada masalah. Yang keempatnya, teman-teman sekalian, kita kan suka berada di depan cermin ya. Kita suka mencermin ya. Okey? Jadi sebenarnya maksudnya begitu. Hidup kita adalah sebuah cermin. Bagaimana kamu mengikapinya, jadi akan tergantung bagaimana yang memperlakukanmu. Artinya seperti apa? Maksudnya kalau kita maukan, ya, kita maukan penghasilan itu seperti apa, okey? Jadi kita harus melakukan seperti apa maksudnya. Jadi kesuksesan adalah bersamaan dengan mentalitas kali dengan kemampuan teman-teman sekalian. Di sini harus kita ingat kemampuan dia tidak akan menjadi nol. Ya, kemampuan itu sekurang-kurangnya 1, 2, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus usahakan angkanya menjadi lebih besar dan peluang kita untuk sukses akan menjadi lebih tinggi. Teman-teman sekalian, jika Anda memiliki semangat juang yang tinggi, Anda tidak akan takut dengan kesulitan apapun. Betapapun besarnya kesulitan itu. Ya, kita harus ciptakan peluang bagi diri kita sendiri. Ya, Anda akan memiliki peluang kesuksesan yang lebih besar. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam bisnis ini dia sangat luar biasa. Dia amat berbeda ya dengan bisnis konvensional, di mana bisnis jualan langsung kita butuh membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri. Ini harus dijadikan satu amalan dan contoh yang baik untuk semua mitra-mitra kita supaya proses penyalinan dapat dilakukan dengan secara totalnya. Dalam erti kata lain, dalam bisnis penjualan langsung, kalau kita dapat membantu lebih ramai orang untuk sukses, jadi kita akan menjadi lebih sukses. Kalau kita bisa membantu lebih ramai orang berpenghasilan besar, maka akhirnya penghasilan diri kita akan menjadi lebih besar maksudnya. Okey? Jadi kita lihat, okey, yang keduanya ini. Okey. Yang keduanya, bahagian keduanya teman-teman sekalian adalah target ataupun sasaran kita. Ya, tak kira melakukan apa-apa usaha, kita harus mempunyai goal setting. Keterbatasan terbesar untuk kita bukanlah kita tidak bisa melakukannya saat kita membutuhkannya. Tetapi kita tidak pernah terfikir bahawa kita juga bisa melakukannya. Jadi selalunya harangan yang paling besar tu ya untuk kita melakukan sesuatu usaha adalah kita senantiasa ya merasakan bahawa kita tidak bisa melakukannya. Ya. Jadi kita harus mempunyai target, ya, target ataupun tujuan yang jelas. Sekiranya tujuan kita tidak jelas, jadi sekeras apapun kita berusaha, itu akan menjadi sia-sia. Tujuannya harus tunggal, tepat dan fokus. Ya, tak ada jalan pintas untuk mencapai tujuan. Ya, ada proses tertentu. Ya, teman-teman sekalian, tujuan metode perbaikan. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya metode ya untuk menuju ke arah tujuan itu, ya,
usaha yang dilakukan oleh kita itu dia bisa dikemas kini dari masa ke semasa, tetapi matlamatnya tidak berubah. Teman-teman sekalian, kita harus bisa bagikan target kita kepada jangka masa panjang, sederhana dan pendek. Langsung mencapai target kita tanpa sebarang alasan. Jadi perasan tak teman-teman sekalian, apabila kita membuat goal setting, ya, kebanyakan orang dia akan terasa tension, ya, tekanannya amat besar. Dia merasakan seolah-olah percentage, ya, peluang untuk mereka mencapai target mereka itu amat tipis, kan? Amat susah untuk mencapai target mereka sebab mereka menampakkan target jangka masa panjang mereka itu, target ataupun goal setting mereka itu terlalu tinggi ataupun terlalu jauh, terlalu sukar untuk mereka capai. Jadi kita harus bisa, ya, mengukur target kita. Dia harus dibagi-bagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, ya, supaya lebih mudah kita mencapai target di peringkat pertama. Sekiranya teman-teman sekalian kita bisa melakukan, ya, pencapaian di peringkat awal, dia akan memberi dorongan, dia akan memberi keyakinan yang luar biasa kepada kita untuk melangkah, untuk memaju ke depan lagi. Dikira ya Bu, kita nih, ya Allah, Rasul pernah nanya kepada Khadijah, kenapa? Apa rasa sakit mati wahai istriku? Sakitnya sakaratul maut ini di para dunia. Oke, teman-teman sekalian, bagian ketiga, ya, bagian ketiga. Ada masalah, ya, ada masalah sedikit, ya. Oke. Yang ketiga itu adalah pengaturan, ya, pengaturan belajar, ya, kemampuan belajar sama dengan daya saing. Oke. Kemampuan belajar sama dengan daya saing. Maksudnya, ya, faktor ini amat penting, ya, dalam pengaturan pembelajaran. Oke. Kita harus memastikan kita hadiri setiap sesi berbagi pembelajaran. Sebab setelah kita menghadiri diri dalam sesi berbagi pembelajaran, kita dapat diskusikan pengalaman kita, belajar dan berbagi, latih keberanian kita. Umpamanya, ya, dalam sesi pembelajaran NDO, ya, NDO, BOP, ya, dalam home meeting, okay, kita bisa mempunyai peluang yang banyak untuk melatih keberanian kita. Dan kita mempunyai peluang untuk melibatkan diri kita di setiap peringkat pembelajaran. Ya, kita bisa berkongsi testimoni mengguna produk, ya. Kita bisa berpeluang diskusikan pengalaman kita dalam menjalankan bisnis ini, ya. Dan kita bisa juga menjadi host, ya, ataupun menjadi MC dalam acara sesi pembelajaran. Jadi ini memberikan peluang, ya, ataupun pendedahan yang besar kepada kita untuk melatih keberanian diri. Teman-teman sekalian, kita harus ingat para ahli dibentuk melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tak ada orang dia bisa, ya, tiba-tiba ataupun secara spontan menjadi leader besar. Dia mesti mempunyai prosesnya, ya. Dia harus melalui prosesnya. Jadi sesi pelatihan ataupun pembelajaran
yang dapat menentukan seseorang itu, yang dapat membantu seseorang itu daripada mitra biasa untuk menjadi seorang leader besar. Okey, teman-teman sekalian, kita juga harus belajarlah dari yang terbaik dan kelilingi diri kita dengan orang-orang sukses. Ya, sebab orang-orang seperti ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita. Ya, teman-teman sekalian, jika kita dapat meningkat sebesar 1% setiap hari, jadi kita akan memperolehi 365% dalam setahun. Jadi pelajarilah sesuatu yang baru setiap hari dan buat sedikit kemajuan setiap hari. Ya. Jadi dalam bisnis ini, dalam lapangan ini, tidak perlu kita khawatir bahawa kita tidak mahir dalam prinsip penjualan, dalam prinsip perkhidmatan selepas jualan, ataupun dalam prinsip perkongsian marketing plan. Sebab prinsip 3S ini akan diajari, akan diminta kita copycat, duplikasi sepenuhnya, dan akan dipastikan oleh setiap leader dan trainer-trainer dalam perusahaan supaya setiap mitra yang bergabung dengan perusahaan Pride International bisa melakukan prinsip 3S, sebab yang melupakan prinsip ataupun aturan asas yang wajib dipelajari, yang wajib dikuasai oleh setiap mitra sekiranya mereka ini mau berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan ataupun pencapaian yang lebih tinggi dalam lapangan ini. Okey, teman-teman sekalian, lumuskanlah apa yang anda pelajari dan apa yang anda bisa jelaskan dengan jelas. Ini baru kepunyaan, menjadi kepunyaan dan milik anda sendiri. Okey. Teman-teman sekalian, jadi cara pembelajaran itu amat penting. Ya. Jadi selalunya mitra-mitra ataupun teman-teman kita, mereka hanya akan turut ataupun mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, mereka tidak ikut apa yang kita katakan, selalunya mengikut mereka yang pakar dalam bisnis ini. Mereka telah membuat rumusan mengalami pengalaman mereka, yaitu sekiranya melalui pendengaran, dia cuma pencapaiannya 10%. Kesannya untuk mitra kita belajar. Dan sekiranya mereka dapat melihat, dia dapat mencapai 20%. Sekiranya kita melakukan dan memberi peluang untuk mereka melakukan, maksudnya involve themselves, melibatkan penglibatan mereka, jadi yang bisa mencatat 70%. Okey, jadi rumusannya teman-teman sekalian, sekiranya cuma mendengarkan, okey, dalam erti kata tell me, then I forget. You bagi tahu saya dengar, saya akan lupa. Pamerkan, pameran. You show me and I remember. Anda tunjukkan, saya bisa ingat dalam jangka waktu masa yang lebih panjang. Okey, yang seterusnya ikut ataupun involve me. If you involve me and I will understand. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sekiranya Anda bagi peluang untuk saya melibatkan diri, untuk saya bisa melakukannya, jadi saya akan ingat dalam jangka masa yang panjang. Involve me and I understand. Saya akan faham benar apa yang diperbincangkan itu.
Okey. Okey, dia ada gangguan sikit ya teman-teman, tidak apa. Jadi kita lihat kan yang satu lagi harus saya kongsikan adalah pengaturan target ya, pengaturan target. Okey. Pengaturan target. Jadi tadi sudah diterangkan bahawa pengaturan target dia merupakan penentuan untuk kita menjadi sukses, untuk kita bisa meraih kesuksesan dalam masa yang singkat, dalam masa yang singkat. Sekiranya kita tak ada tujuan yang jelas, jadi dia umpama sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, ya. Jadi tak tahu ke mana harus ditujui. Dia cuma ditolak dan dibawa oleh gelombang, gelombang, itu laut. Jadi dia dipukul gelombang, ke mana dia akan terikut saja. Okey, teman-teman sekalian. Jadi satu lagi pengaturan yang kita berkongsi pada malam ini adalah pengaturan waktu. Okey, dimanapun waktu anda berada, disitulah pencapaian dan penghasilan anda. Maksudnya begitu, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita mau benar-benar berhasil meraih kesuksesan dalam lapangan ini, kita harus memberikan waktu, memperuntukkan waktu yang cukup ya untuk lapangan ini. Jadi, umpamanya, bagi mereka yang lakukan usaha bisnis ini secara part-time, tidak apa-apa. Jadi maksud saya ya, mereka yang sukses dalam lapangan ini tidak semestinya terdiri daripada mereka yang full time. Sebab pada kebiasaannya bagi leader-leader ya, bagi leader-leader yang berpengalaman ya, mereka tidak akan memaksa mitra-mitra mereka langsung melakukan bisnis ini secara full time di peringkat awal. Biar orang baru melakukan bisnis ini secara part time tetapi dengan semangat yang full time, dengan mentalitas yang full time. Okey? Jadi ini lagi menampakkan kehasilan, penghasilan yang lebih benas, yang lebih besar. Okey. Jadi membuang-buang waktu sama dengan bunuh diri. Jadi maksudnya sekiranya kita benar-benar ingin meraih kesuksesan dalam masa yang singkat, ya, dalam masa yang singkat dalam lapangan ini, jadi kita tidak harus membuang-buang waktu. Kita harus ya merebut-rebut, ya, menangkap peluang untuk kita belajar seperti yang dikongsikan tadi. Jadi meningkatkan daya pembelajaran kita serupa dengan meningkatkan daya sains kita. Sebab setelah melalui sesi pembelajaran, ya, kita bisa menguasai teknik-teknik, skill-skill, aturan-aturan bisnis yang amat penting, yang bisa mendorong kita, membantu kita, support kita untuk sukses dalam lapangan ini. Ya, teman-teman sekalian, orang yang efisien tidak pernah menunda-nunda. Mereka tetap menetapkan waktu, menerapkannya dengan ketat secara aktif, menyelesaikan setiap satu usaha yang ditetapkan oleh mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita harus ya mempunyai satu tanggapan yang betul untuk melakukan bisnis ini. Jadi kita harus senantiasa segera bertindak, jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Okey, rencana dan lakukan sekarang lebih baik daripada merencanakan apa yang harus dilakukan besok. Jadi kalau kita sudah bersedia untuk melakukan sesuatu, ya, kita sudah memang setuju untuk melakukan sesuatu, biar kita lakukan dengan segera. Ya,
tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditunggu-tunggu. Sebab waktu itu adalah wang. Waktu itu menjaminkan hasil. Ya, umpama kata tadi, dimanapun waktu Anda berada, disitulah pencapaian dan penghasilan Anda. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita lihat lagi. Oke, pengaturan tindakan, ya, pengaturan tindakan. Oke, jadi pengaturan tindakan ini dia penting sebab kita jangan jadi NATO. NATO maksudnya apa? NATO. No action, talk only. No action, talk only. Dari 100 hingga 1000, sekiranya kita cuma gobrong, okay, kita cuma mempunyai idea yang bernas, idea yang sehebat mana, tetapi kita cuma bertunda-tunda, ya, menunda-nunda, tunggu-tunggu. Jadi nanti hasilnya akan jadi nol. Ya, hasilnya akan jadi nol. Jadi kita harus merebut waktu, kan? Kita memperlakukan, kan, waktu kita sepenuhnya. Jadi biarpun kita buat part time, tetapi dengan semangat yang full time. Di sini saya ingin berkongsi satu contoh, ya. Jadi di dalam lapangan ini, ya, ada ramai, kan, mitra yang gagal dalam bisnis ini. Mereka komplain bahwa saya sudah lakukan bisnis ini secara full time. Ya, setelah full time. Saya sudah all out. Dan saya sudah yakin, ya, dan percaya bahwa pilihan saya, bahwa landasan saya adalah benar kali ini, dan saya lakukan betul-betul. Saya mau cepat sukses. Jadi saya lakukan full time. Tetapi, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dia buat full time, okay? Dia santai di rumah sampai pukul berapa? Waktu pagi dia tidur sampai pukul 11. Ya, pukul 11, pukul 12 dia baru bangkit. Ya, matahari sudah teriak, dia baru bangkit. Ya, jadi dia santai. Nanti dia keluar rumah pergi buat pengundangan, prospecting pada sekitar pukul 2 petang. Pergi cari-cari orang, mengundang orang. Jadi belum membuat persediaan yang rapi. Ya, tak ada kesediaan yang rapi. Jadi jumpa satu orang, dua orang, makan-makan. Jadi sampai pukul 6, pukul 7, dia sudah jadi capek. Okey, jadi dia santai sekejap lagi sebab waktunya panjang, sepanjang hari. Dia mempunyai masa yang panjang, yang banyak sebab dia buat full time. Jadi sampai malam dia jumpa kawan, ya, tengah malam sampai dini hari pukul 1, pukul 2 tak balik-balik rumah. Kononnya, dia ingatkan dia kerja keras, tetapi dengan cara yang tidak betul. Ya, sebaliknya teman-teman sekalian, bagi setengah orang yang buat secara part time, dia tahu bahawa masanya, waktunya tidak cukup, waktunya terlalu sempit. Jadi dia pun coba menggunakan waktunya sepenuhnya. Ya, jadi dia tahu, dia ada kerja, di kantor. Jadi dia mau juga, ya, mengusahakan bisnis di lapangan penjualan langsung supaya bisa, ya, memberikan satu peluang, kepada diri sendiri untuk bisa berubah menjadi lebih mantap, lebih bagus, bisa meletakkan dia sendiri, ya, dan keluarganya di satu tahap kehidupan yang lebih nyaman. Jadi dia tahu waktunya terlalu sempit, ya, terlalu kurang untuk dia melakukan usaha ini. Jadi dia coba menggunakan sepenuhnya. Jadi dia tahu, okey, dalam dalam minggu ini, dia cuma ada 2 hari saja dia bisa usahakan bisnis Pride International. Ya, hari Isnin dan hari Jumaat. Kan. Jadi dalam 2 hari ini dia cuma bisa gunakan 3 hingga 4 jam sahaja.
Mungkin dari pukul 1 petang hingga pukul 6 petang. Jadi lepas 6 petang, dia tak bisa lagi sebab tak ada waktu. Dia ada hal-hal lain yang terpaksa dia lakukan. Jadi dia akan tahu, dia 1 minggu 2 hari dan 1 hari 4 hingga 5 jam. Itu saja. Jadi dia akan buat rencana, dia akan buat persediaan sepenuhnya serapi mana yang bisa. Jadi dia akan lakukan dengan secara total. Jadi dengan cara begini, orang yang buat part-time, keberkesanannya, hasil kerjanya lebih tinggi daripada mereka yang buat secara full-time. Okey, nampak tak perbezaannya? Okey? Ya, teman-teman sekalian. Jadi, seterusnya ya, akhir sekali saya ingin berkongsi ya sebuah cerita, sebuah kisah yang bertemakan burung di pohon, ya teman-teman sekalian. Jadi dalam kehidupan seharian kita kan kita senantiasa ya terlihat burung-burung yang berterbangan ke sana sini ya. Jadi biasanya ya mereka yang santai-santai yang berada di dahan pokok, di dahan pohon. Jadi coba kita lihat teman-teman sekalian. Jadi burung yang santai ya, yang berehat di pohon ya, mereka begitu rileks, begitu santai ya. Kita bayangkan ya berat badan burung itu ya, bila dia santai berehat di atas ranting pokok, ranting pohon, jadi ranting itu teranyun ya, beranyun. Okey, turun naik dengan tiupan angin yang kuat kadang-kadang. Jadi kita terasa bisakah dahan pokok itu ya, dahan pohon itu ya menampung keberatan burung itu. Jadi burung itu tidak takutkah? Mungkin dia terjatuh nanti cedera ya sebab dia jatuh dari atas pohon. Ya, teman-teman sekalian, ya. Sebenarnya seekor burung kecil yang berdiri di atas pohon tidak pernah takut dahannya patah. Sebab yang diyakininya bukanlah rantingnya, melainkan sayapnya. Ya, teman-teman sekalian, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya bahwa burung kecil ini yang mempunyai keyakinan diri, yakin diri, kan, yang tinggi. Ya, dia bukan bergantung kepada siapa-siapa, bergantung kepada apa-apa, dan dia bukan orang kata apa, dia berdiri di atas pohon, ya berehat di atas pohon, kan dia tak bisa jatuh kah? Bukan, tetapi dia yakin dia tidak akan jatuh sebab dia mempunyai sayap yang kuat. Ya, bila angin bertiup dengan kencang, bila dia terasa teranyun dahan pokok itu, okey, dia seolah-olah sudah mau terjatuh, tetapi coba lihat, ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, burung itu dia akan terbang ke atas dan turun balik, berehat di atas dahan pokok, di atas pohon. Jadi bila ditiup angin dengan kuat, dengan kencang sekali lagi, dia akan dia punya kepak, dia punya sayap, dia akan terbang lagi, kemudian dia akan turun balik. Jadi ini semangat yakin diri, ya, semangat kepercayaan diri begitu penting ya dalam usaha kita untuk mengejar kesuksesan dalam hidup kita. Ya, teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, daripada mengkhawatirkan masa depan sepanjang hari, lebih baik kita bekerja keras dari sekarang. Ya, teman-teman dan ibu-ibu sekalian, dalam perjalanan menuju kesuksesan, hanya perjuangan terus-menerus yang dapat memberi anda rasa aman sepenuhnya. Ya, okey. Jadi, teman-teman sekalian, di jalan perjuangan hanya tindakan yang bisa
memberi Anda kekuatan. Ya, jadi kita harus bertindak daripada cuma goblong kosong. Daripada kita memimpikan sesuatu, kita goblongkan sesuatu, kita planning, rencanakan sesuatu, tetapi dengan menunda. Kapan Anda mau memulakannya? Ya, kita tidak bisa ya menjadi pandai untuk memulakan sesuatu usaha. Tetapi kita harus memulai terlebih dahulu untuk menjadi mahir dan pandai dalam usaha itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi kita harus yakin ya bahwa bisnis ini dia bisa mengubah nasib kita. Kita harus yakin dan jelas bahwa bisnis ini merupakan sebuah bisnis yang sederhana sahaja. Dia cuma membutuhkan ya aturan-aturan, prinsip-prinsip yang sederhana, di mana kita wajib untuk mempelajari dan menguasainya. Dan selain daripada mempelajari dan menguasainya, kita wajib ya memastikan teman-teman kita yang bergabung bersama kita, mitra-mitra kita, mereka juga mempelajari dan melakukan ya langkah-langkah yang sama. Ini namanya apa? Ya, duplikasi, copycat. Ya, kalau kita cuma seorang saja pandai, kalau kita cuma seorang saja berusaha keras, ini tidak cukup. Ini tidak menjanjikan penghasilan. Ini tidak menjanjikan kesuksesan. Kita harus melakukan duplikasi. Kita harus meminta. Kita harus mengajukan ya teman-teman kita juga melakukan langkah-langkah yang sama seperti kita. Biar sama-sama kita maju ke depan, biar sama-sama kita belajar, biar sama-sama kita berubah, biar sama-sama kita maju ke depan, biar sama-sama kita menjadi lebih perfect dan pandai dalam menjalankan bisnis ini. Ya, sekali lagi ingin saya menegaskan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menjadi orang kesuksesan, untuk menjadi sukses dalam lapangan bisnis ini, artinya kita harus menjadi fighter yang bertarung di arena disiplin. Dan ini menunjukkan disiplin diri amat penting. Tak ada orang yang bisa memaksa kita untuk menjadi orang sukses, tetapi kita sendiri yang mau ya mencari sebuah perubahan besar, yang baik untuk kehidupan kita dan orang-orang kesayangan kita. Kita sendiri yang maukan perubahan, ya, kita sendiri yang mau mencarikan ya satu tahap kehidupan yang lebih nyaman dan sukses. Dan kita maukan perubahan yang bagus dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu, untuk usaha itu, untuk ke arah itu, ya, marilah kita bersama-sama mempelajari ya prinsip-prinsip, aturan-aturan, skill, kemahiran dan metode yang perlu dipelajari dan perlu diduplikasi. Ya, sama-sama kita melakukan langkah-langkah yang sederhana ini, dan kita bersama-sama teman-teman, mitra-mitra yang bergabung, yang berjuang bersama kita, sama-sama kita belajar, sama-sama kita melakukan, memastikan setiap satu daripada kita bisa menguasai dan melakukan amalan-amalan ataupun langkah-langkah yang sederhana tetapi penting dan wajib dalam bisnis ini. Saya yakin dan percaya semua di antara kita pun bisa mengubah nasib kita menjadi lebih bagus dan akhirnya bisa mencapai ya kesuksesan yang luar biasa dalam lapangan ini. Sekianlah sahaja
Terima kasih. Ya, silakan Bapak Andang. Ya, oke. Oke, terima kasih Mr. Victor. Oke, baik Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Saya buka dulu Zoom-nya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Lanjut ya. Ya, saya coba buka inbox-nya dulu. Ya, ini masih di-tag dimatikan satu device. Pakai handphone mungkin. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Ya, masih belum. Ya, masih ada yang belum bertanya di inbox, masih kosong. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan. Di unmute dulu, Pak. Ya, ada apa? Silakan. Ya, baik. Silakan mau bertanya, saya akan buka ya, ini jaringannya kayaknya ya Pak alasannya. Pak Victor ya. Oke, jauh. Ya, siapa tadi yang ingin bertanya? Bisa kemukakan sekali lagi.